Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan nikmat yang besar bagi kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk bisa menghadiri kewajiban, salah satu kewajiban kaum muslimin laki-laki, yakni salat Jumat berjamaah, dan di dalamnya ada khutbah Jumat yang di dalamnya juga diwajibkan untuk mengingatkan kita semua, baik khatib maupun para hadirin semuanya, untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang ihsan, yang baik sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini adalah hari yang ke-8 di bulan Dzulhijjah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian di dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah berserta orang-orang yang takwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para mufassir hampir sepakat, ya, tidak ada yang berbeda pendapat tentang 4 bulan haram ini. Hanya Ibnu Umar lebih menegaskan lagi, di antara 4 bulan haram ini Dzulhijjah dicukupkan hanya 10 hari bulan Dzulhijjah, tidak keseluruhannya. Namun sebagian besar ulama menyatakan seluruh bulan Dzulhijjah adalah bulan haram, yang di dalamnya ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar, yang di dalamnya ibadah-ibadah diterima dengan lipat gandaan pahala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat banyak sekali keutamaan di bulan Dzulhijjah ini.
Satu yang menjadikan ketentuan atau ketetapan keyakinan bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat utama karena Allah menjadikan 10 hari bulan Dzulhijjah ini dasar untuk bersumpah. Wal fajr walayalin ashr. Seluruh mufassir sepakat bahwa walayalin ashr 10 hari di dalam bulan Dzulhijjah inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Artinya 10 hari bulan Dzulhijjah ini sesuatu yang sangat-sangat besar di sisi Allah sehingga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dijadikan sumpah, maka sesuatu yang utama di dalamnya perlu kita ketahui, perlu kita persiapkan dan perlu kita jalankan. Perlu kita laksanakan. Apa sebetulnya? Kenapa Allah sampai menjadikan 10 hari bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah sebagai dasar bersumpah atas semuanya yang baik? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama itu, bulan Dzulhijjah adalah bulan yang sangat utama karena 10 hari awalnya menjadikan dasar Allah bersumpah. Allah bersumpah atas 10 hari tersebut. Kemudian ditegaskan lagi di dalam hadis sahih, di dalam Sahihul Jami', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr." 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling utama. Hari yang paling utama di antara 365 hari atau 360 hari. Perhatikan, 10 hari sudah berjalan 8 hari sampai maghrib nanti. Apa yang sudah kita laksanakan? Ada penganaktirian dari kita sendiri. Ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan berjibaku, berusaha untuk tidak tidur, mengisi dengan amaliyah-amaliyah yang utama. Salah tidak salah, karena Rasulullah SAW melaksanakan yang demikian. Tetapi perhatikan bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah tidak mesra kita dengan bulan Ramadan. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr. Sebagus-bagus hari di dunia adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Masih ada tersisa 2 hari, masih ada hari tasyrik. Mari kita persiapkan, kita tempatkan sikap kita yang semestinya. Penegasan dari Allah yang menjadikan 10 hari bulan Dzulhijjah bersumpah atasnya, dan penegasan Rasulullah SAW bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari terbaik. Hari terbaik. Apa yang sudah kita lakukan di 8 hari ini? Apa yang sudah kita isi di 8 hari awal bulan Dzulhijjah ini? Kemudian dilanjutkan, ditanya wala mithluhunna fi sabilillah. Qala wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun uffira wajhahu fit turab. Ditanyakan kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula sebanding dengan berjihad di jalan Allah keutamaan beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah, apapun ya, apapun ibadahnya, seluruh bentuk ibadah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada beliau, tidak pula sebanding dengan berjihad di jalan Allah ya Rasulullah. Apakah ibadah pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah tidak sebanding, apakah lebih utama daripada berjihad di jalan Allah? Maka jawab Rasulullah dengan tegas, wala mithluhunna fi sabilillah. Tidak pula sebanding dengan jihad fi sabilillah illa rajulun uffira wajhahu fit turab, kecuali seorang yang wajahnya tersungkur di tanah. Penegasan untuk mati syahid, meninggal mati ketika di dalam peperangan, tersungkur di dalam tanah itu keras sekali matinya, bukan ditembak, bukan ditebas, yang sekali mati, tersungkur di atas tanah, yang bermakna mati, pulang tidak membawa apa-apa. Di dalam Sahih Al-Jami' demikian. Kembali dari kisah ini, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari kita lihat diri kita. Apakah kita sudah bersungguh-sungguh layaknya orang berjihad di jalan Allah, memerangi musuh di dalam beribadah? Di dalam kita beribadah, apapun itu, meninggalkan kesyirikan,
ya, mengikhlaskan peribadatan kepada Allah saja, sudah kita mengkoreksi. Ataukah kita hanya sekedar melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai tidur, besok pagi begitu lagi, tahu-tahu nyawa menjemput, nyawa kita terputus. Apakah rutinitas itu yang kita rasakan saat ini? Kalau itu, mari kita bangun, mari kita bangkit lagi. Dan kebangkitan ini, kebangkitan yang sangat pas pada waktu-waktu ini. Pada waktu-waktu yang mulia. Pada waktu-waktu yang sangat mulia di bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu betapa mulianya bulan Dzulhijjah, yang artinya kita harus mengisinya dengan hal yang mulia. Di hadis yang lain, Sahih Targhib, Rasulullah SAW semakna dengan itu, dengan redaksi yang berbeda, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dari Ibnu Abbas. Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya itu lebih dicintai Allah melebihi 10 hari, amal ibadah melebihi 10 hari bulan Dzulhijjah. Tersisa 2 hari. Mau tidur, mau beribadah, mau meningkatkan ibadah, memperbaiki ibadah, menambah ibadah, maka kesempatannya tinggal 2 hari di bulan ini, di tahun ini. Dan kita belum tentu akan bisa menemui tahun yang akan datang, belum tentu akan menemui hari yang mulia ini. Kemudian, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, keutamaan amaliyah, beramal ibadah di bulan Dzulhijjah, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, disebutkan utama, disebutkan lebih dicintai oleh Allah daripada 350 tahun hari selebihnya. Kalau Allah mencintai, Allah akan memberikan semuanya yang kita penuhi, yang kita minta maupun yang kita tidak minta. Karena Allah tahu kebutuhan kita. Kita bahkan kadang tidak tahu keperluan kita. Bahkan kita tidak tahu besok ada apa. Dan Allah memberikan semuanya kepada orang-orang yang dicintainya. Dipenuhi semua di dunia wal akhirah. Lalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah. Walal jihad fi sabilillah illa. Walal jihad, termasuk berjihad, kecuali ar-rajulu kharaja bi nafsihi, seorang laki-laki yang keluar dengan dirinya, dengan badannya, keluar untuk berjihad di jalan Allah, bi nafsihi wa malihi, dan seluruh hartanya dibawa, keluar tidak meninggalkan apa-apa, tsumma lam yarji', kemudian tidak kembali min dzalika bisya'in. Makna kalau tadi urifa fit turab, tersungkur tanah, kalau ini tidak kembali, tidak membawa apa-apa, dia membawa seluruh harta dendanya dan jiwanya, dan dia tidak pulang. Allah masih melebihi kecintaan amaliyah yang dilaksanakan di awal bulan Dzulhijjah. Mari kita tingkatkan, mari kita bangun lagi jiwa kita, hati kita, jangan malas. 2 hari tidak tidur pun tidak akan mati. 2 hari beribadah full mati, alhamdulillah. Sudah menabung, tidak menambah dosa. Maka perjuangan ini perjuangan yang perlu kita bangkitkan bagi diri kita sendiri. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Jami'ul a'mas shalihat, keterangan tentang amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Seluruh amal soleh. Lantas ada banyak lagi keutamaan-keutamaan. Di dalamnya ada an-nahar, ada penyembelihan, ada udhiyah. Ya. Allah memberikan kesempatan. Kalau Ramadan, setelah Ramadan ada salat Idul Fitri. Sekarang ini 10 hari ada salat Idul Adha, dan itu sebuah keutamaan. Kemudian ada puasa sunnah bagi yang tidak berada di Arafah, puasa yang sangat utama. Lantas yang disebut Jami'ul A'mal, amaliyah apa saja? Tentu yang pertama adalah terbebasnya kita dari kesyirikan. Itu kewajiban kita mentauhidkan Allah dan tidak mensekutukannya di dalam semua ibadah, di dalam semua perilaku. Itu kewajiban utama seorang manusia. Perlu kita ingatkan di dalam hati kita.
nomor satu di dalam hati kita. Jangan sampai berbuat syirik, karena barang siapa yang melakukan kesyirikan, habitat a'malu. Percuma ada rentetan ibadah yang banyak di bawahnya kalau di dalam asasnya sudah rusak. Percuma. Sebagaimana asas seorang muslim beramal, seorang bukan muslim, non muslim, orang kafir beramal, sebaik apapun amalan yang dilakukan, dia tidak akan dinilai oleh Allah untuk masuk surganya. Tidak akan bernilai baginya, tidak akan membawanya ke dalam surga. Maka bagi seorang muslim yang perlu diperhatikan, perlu hati-hati adalah mengetahui ketauhidan dan kesyirikan, agar amalia-amalia yang tidak seberapa di hadapan Allah layak untuk dipertanggungjawabkan, layak menjadikan hujah kita memohon kepada Allah mendapatkan surganya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita tidak terbebas dari dosa. Tidak ada satupun. Kullu bani Adam khata'un. Tidak ada satupun di antara kita yang terbebas dari dosa, setinggi apapun tingkatannya. Maka amaliyah untuk menghapus dosa yang pertama adalah at-taubah. Bertobat kepada Allah. Wa khairu khata'in at-taibun, at-tawwabun. Seluruh bani Adam, anak keturunan Adam adalah pelaku dosa. Nggak usah disebutkan, nggak usah malu, semuanya. Baik yang alan, yang terbuka maupun yang terselubung, baik yang diketahui maupun yang tidak. Dan sangat banyak dosa-dosa kita yang ditutupi oleh Allah sehingga tidak nampak oleh manusia. Orang yang kelihatannya alim jangan merasa aman, karena alimnya setan juga akan selalu mencoba untuk menggoda manusia dengan tatarannya masing-masing. Ma'asyiral muslimin, wa khairu khatta'in at-taib. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Bertaubat. Baru kemudian amaliyah yang lain. Sebagaimana kita paham, bahkan setelah kita melaksanakan sesuatu yang mulia di sisi Allah, kita melaksanakan salat yang diajarkan Rasulullah ketika salam, istighfar. Bukan setelah melakukan kemaksiatan, melaksanakan peribadatan. Setelah haji, bertakbir, beristighfar. Kebiasaan kita untuk senantiasa membasahi lidah kita, hati kita beristighfar akan menjadikan keberuntungan bagi kita. Keberuntungan yang besar. Kemudian sebagaimana waktu bulan Dzulhijjah ini, maka keutamaan yang besar yang hanya bisa dilakukan di bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji. Ibadah haji. Di dalamnya ada keutamaan yang besar. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan selainnya kecuali surga. Ini tidak bisa dibandingkan. Kita yang tidak berangkat haji tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kita hanya bisa meraih pahala ibadah haji dengan beberapa amalan. Salah satunya melaksanakan sholat isyraq dengan urutan-urutannya. Berwudu dari rumah, sholat berjamaah subuh di masjid, kemudian duduk beramal dengan baca Al-Quran, dengan berzikir sampai terbit syuruk. Ya, terus sampai syuruk. Syuruk beda dengan tuluk. Ya. Kalau di jam itu namanya tuluk. Tuluk itu terbit matahari. Ini justru waktu yang tidak boleh, larangan untuk sholat. Seberapa waktu? Lama setelah tuluk, setelah jam itu, kira-kira 15 menit setelahnya baru waktu untuk sholat isyraq atau sholat syuruk. Atau ada yang menyebut sholat duha yang diawalkan. Sholat duha yang paling awal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Di bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia ini. Ini juga jarang kita temui. Dan kita harus menjadikan ini sunnah. Kesunahan memberikan contoh kepada yang lain. Takbir, selain takbir yang terikat dengan waktu-waktunya. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Waktu mulai 1 Dzulhijjah adalah waktu untuk bertakbir. Bagaimana kita koreksi diri sendiri?
Banyak-banyak bertakbir. Sambil bersepeda, sambil berangkat kerja, sambil dimanapun. Mutlak, di setiap waktu. Di bulan Dzulhijjah, 10 hari, 9 hari, awalnya dipakai untuk kita mengucapkan takbir. Dan ini sunnah yang belum nampak di sekitar kita. Sunnah yang barangkali kalau yang tahu masih malu-malu. Bertakbir dengan keras. Bukan bertakbir dengan sebunyi-bunyi saja. Kemudian keutamaan-keutamaan yang lain adalah dengan adanya udhiyah, penyembelihan. Dan ini amal yang paling agung, salah satu amal yang paling agung untuk bertaqarrub ila Allah. Dan ini perlu kita koreksi untuk berbangga-banggaan atau mengikhlaskan untuk Allah. Ya. Ini perlu dikoreksi. Jangan sampai kita sudah terlanjur mengeluarkan, kemudian ternyata nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Harus betul-betul diniatkan untuk Allah. Dan harus dihilangkan budaya-budaya, pemikiran-pemikiran yang keliru tentang orang-orang tua kita dulu, nenek moyang kita. Ya. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa." Yang sampai kepada Allah bukan darah, bukan dagingnya. Allah tidak butuh darah dan dagingnya. Sekali-kali tidak akan sampai, tidak sampai. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Ada di mana? Ada di dalam hati kita. Apakah kita betul di dalam meniatkan di dalam berkorban? Kalau masih ada niatan-niatan yang lain yang mengotori dari niatan korban kita, masih ada waktu memperbaiki niat kita sebelum masa udhiyah itu sampai, sebelum penyembelihan itu waktunya sampai. Kemudian ibadah-ibadah yang lain secara umum, membaca Al-Quran, salat berjamaah bagi laki-laki di masjid, berzikir, beriktikaf di dalam masjid, dan seluruhnya, bersedekah. Ya, bersedekah. Kalau Rasulullah pada bulan Ramadan bersedekah itu saking ringannya sebagaimana angin yang mengalir, bagaimana pada bulan-bulan yang lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah menyatakan hari yang paling baik, amal yang paling baik adalah pada hari-hari ini. Aku qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu keutamaan bulan Dzulhijjah, mari kita bangkit bersemangat isi sisa-sisa awal bulan Dzulhijjah ini dengan ibadah. Penuhi hari-hari kita dengan takbir. Isi waktu-waktu kita dengan ibadah-ibadah secara umum, bersedekah yang banyak. Banyak-banyak, kalau waktu luang, masuklah ke dalam masjid. Ya, waktu kosong, tidak ada kegiatan, tidak bekerja, masuk di dalam masjid. Dan kemudian kita sampailah kepada hari yang ke-9, yang insya Allah kita akan melaksanakannya besok. Ya. Hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Tahun ini menjadi problem, menjadi polemik. Yang mana yang benar? Yang benar yang melaksanakan. Yang tidak melaksanakan, yang hanya berkomentar, itu yang salah. Bagi kita sudah jelas dalil-dalilnya, dan Ustadz kita sudah memberikan dasar-dasarnya. Tetapi hal ini ternyata pernah terjadi. Belum lama, tahun 2018. Hal ini juga terjadi. Di Saudi sudah melaksanakan wukuf. Akan tetapi di Indonesia belum, sehari setelahnya. Bagaimana penjelasannya? Banyak, dan masing-masing kita punya penjelasan. Ada satu yang mungkin terlepas dari dasar bahwa pensyariatan haji itu pada tahun ke-6.
Ya, menurut sejarah haji itu disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Artinya pada tahun ke-6 itulah perintah untuk berada di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu di Arafah. Intinya ada di Arafah. Tetapi Rasulullah SAW di banyak riwayat para sahabat sudah melaksanakan puasa sunnah 9 Dzulhijjah jauh sebelumnya. Rasulullah SAW mulai berpuasa 9 Dzulhijjah karena keutamaan Dzulhijjah bukan setelah adanya haji, karena sudah utamanya bulan haji ini, bulan Dzulhijjah. 2 Hijriah Rasulullah sudah melaksanakan itu. Baru tahun ke-6 perintah syariat berhaji. Jadi untuk memantapkan bagi kita, inilah satu dalil yang jelas bahwa tidak ada hubungannya ketika puasa 9 Dzulhijjah dengan Arafah. Al-Hajju Arafah, betul. Di riwayatnya yang lain bahwa ketika sebagian ibadah haji berhaji di Arafah, wukuf, maka yang tidak wukuf berpuasa. Semuanya mempunyai dalil dan semuanya membutuhkan kemantapan keimanan kita masing-masing tanpa harus saling mencederai, tanpa harus saling mengolok-olok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.